Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok BW dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai riset yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu perusahaan Gojek Indonesia. Dalam riset kali ini, kami telah mewawancarai beberapa driver Gojek yang ada di sekitaran Malang Raya. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang melayani angkutan jasa ojek online. Dan dalam aplikasi Gojek, terdapat layanan dan juga fitur yang memudahkan segala macam aktivitas masyarakat yang dikemas dengan layanan digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia menggunakan smartphone dan juga koneksi internet. Dan berikut adalah beberapa fact finding yang telah kami temukan. Dan dalam riset yang telah kami lakukan, kami telah menemukan beberapa isu yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, antara lain mengenai isu kesejahteraan driver Gojek, isu jadi pahlawan, isu swadaya Gojek, dan isu kasih jempol. Nah, dari beberapa media sosial yang telah kami analisis, kami telah menemukan khususnya di media sosial Twitter ini adalah beberapa klaster yang membicarakan mengenai isu-isu tersebut. Berikut adalah analisis yang telah kami lakukan dari beberapa klaster, dan dari keempat isu tersebut kami telah menyajikan visualisasi data. Yang pertama adalah mengenai isu kesejahteraan driver. Sekitar 38,2% driver telah menyatakan pendapat bahwa rating dari customer mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh mereka. Mereka menyatakan bahwa rating dari customer ini mempengaruhi akan datangnya orderan selanjutnya, yang mana diperkuat dengan dua contoh pendapat yang disampaikan oleh Haris Chandra berusia 42 tahun dan Rozak berusia 31 tahun, di mana mereka menyampaikan bahwa rajin bekerja, kedisiplinan, dan juga mendapatkan rating bintang 5 adalah suatu hal yang penting untuk mendapatkan pesanan dari customer. Dan beberapa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Gojek pada drivernya adalah antara lain voucher potongan servis motor, voucher pulsa, voucher Alfamart, dan juga fasilitas jaminan kesehatan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada isu selanjutnya adalah isu program swadaya. Sekitar 66,3% driver telah mengetahui dan mengikuti program swadaya yang dijalankan oleh perusahaan Gojek. Mereka sangat memanfaatkan program swadaya ini untuk memudahkan kehidupan mereka, karena dalam program swadaya ini menyediakan potongan tarif untuk pulsa, untuk sembako, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai isu kasih jempol. Sekitar 18% para driver Gojek telah mengetahui mengenai kampanye kasih jempol untuk driver Gojek yang berada di media sosial, khususnya di media Twitter yang telah saya sebutkan tadi, dan 24,3% telah setuju bahwa rating yang diberikan oleh customer mempengaruhi pendapatan atau jumlah orderan yang akan mereka terima nantinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaiful yang berusia 28 tahun, bagi beliau, penting sekali untuk mendapatkan rating, karena apabila mendapatkan rating yang jelek, maka untuk mendapatkan pesanan selanjutnya akan sulit untuk masuk ke dalam aplikasinya. Dan isu yang terakhir adalah isu pahlawan jadi lebih baik. Sekitar 21,4% driver telah merasa sudah diperlakukan selayaknya pahlawan. Terlebih lagi pada masa pandemi ini banyak orang-orang yang mungkin jarang untuk keluar rumah dan mereka memanfaatkan aplikasi Gojek untuk memesan makanan, mengirim barang, dan untuk berpergian, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anton berusia 31 tahun dan Zain berusia 28 tahun, bahwa mereka sudah merasa diperlakukan seperti pahlawan karena mereka juga dapat mendapatkan bonus walaupun terdapat minimum poin yang harus mereka capai, dan mereka dapat melayani customer di jam berapapun, kapanpun, dan dimanapun mereka selalu siap untuk melayani customer. Selanjutnya, Dalam sentimen analisis bagian isu kesejahteraan, di sini kita bisa lihat angka dari negatif lebih banyak daripada positif. Yang berarti kesejahteraan Gojek itu masih kurang diperhatikan dari perusahaan Gojek sendiri.
dan driver masih belum mendapatkan kesejahteraan yang mereka inginkan. Di bagian sentimen analisis, di bagian isu swadaya, yang bisa kita lihat di sini lebih banyak positif menurut Gojek karena driver sudah merasa fasilitas swadaya cukup puas, yang beberapa dari voucher maupun dari BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja dengan baik. Di bagian sentimen isu kasih jempol yang terlihat masih lebih banyak negatif, yang berarti orang driver belum paham atau belum tahu tentang isu kasih jempol yang berada di internet. Dan bagian sentimen analisis isu pahlawan, di sini kita bisa lihat lebih banyak sekali, sekitar 66% driver belum merasa puas atau merasa belum dijadikan seperti pahlawan. Yang berarti perusahaan Gojek belum sama sekali menyokong atau memberi fasilitas pelayanan yang diberlakukan seperti pahlawan, apalagi pada saat pandemi kemarin yang dikhususkan untuk driver Gojek yang dimana semua orang di rumah, malah driver Gojek yang keluar mana-mana mengantarkan minuman, makanan, dan yang lainnya, tapi malah driver Gojek itu tidak ada dapat pelayanan yang lebih sama sekali atau lebih seperti diperhatikan sama sekali. Kalau untuk dari analisis 5C sendiri, dapat disimpulkan di bagian company, model kemitraan Gojek merupakan perusahaan startup Indonesia di industri bagian ride hailing. Perusahaan Gojek bertumbuh pada 3 pilar yang menjadi guiding principle Gojek, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Untuk kompetitor besar bagi Gojek adalah Grab. Keduanya sama-sama memberikan pelayanan jasa untuk memudahkan banyak aktivitas masyarakat. Namun, dari persamaan keduanya, Gojek lebih unggul daripada Grab karena ditinjau dari sudut pandang fitur layanan dari Gojek lebih banyak dan lengkap. Kalau analisis customer sendiri, laki-laki maupun perempuan berusia 12-20 tahun yang memiliki size B, C dengan berbagai permasalahan mengenai keterbatasan kebutuhan beraktivitas dalam sehari-hari yang membutuhkan jasa angkut. Untuk bagian kolaborators, Gojek menggandeng spesial BTS boyband asal Korea Selatan. Kolaborasi ini hadir melalui layanan GoFood yang bertujuan untuk menghadirkan kegembiraan bagi para pengguna Gojek Indonesia, Singapura, dan Vietnam melalui berbagai promo dan hadiah khusus dari Gojek X BTS. Untuk bagian climate, Gojek mengandalkan mesin pembelajar atau machine learning dan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI untuk memitigasi order fiktif. Kedua teknologi ini dipakai guna mendeteksi kecurangan pengguna aplikasi ilegal agar tidak merugikan mitra driver secara tenaga dan material. Pestel analisis politikal, tidak adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja setidaknya harus memiliki 3 unsur, seperti pekerjaan, perintah, dan upah mengakibatkan pekerja gig lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Sosial, Gojek telah gagal memenuhi aspek sosial dari tolak ukur lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang diterapkan investor global untuk menemukan perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai mereka, mendorong kebutuhan mendesak menyerukan reformasi. Legal, untuk memperbaiki kondisi kerja gig di Indonesia, pemerintah Indonesia harus mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengakui pekerjaan pertunjukan sebagai karyawan dengan hak dan haknya. Untuk bagian ekonomi, Gojek menyalurkan bantuan kepada mitra sejak Maret 2020 hingga September 2021 telah lebih dari 260 miliar. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok mitra, inisiatif ini menjadi bentuk apresiasi bagi mitra driver yang telah memiliki kesadaran untuk menjalani vaksinasi, melindungi dirinya dari risiko paparan COVID-19. Teknologikal, dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia, Gojek turut mengembangkan pemesanan Gojek secara online yang bisa dijangkau oleh semua orang melalui gawai dan koneksi internet, serta terdapat berbagai fitur dan beberapa metode pembayaran untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Environmental,
pada paruh pertama tahun 2021 terdapat mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja pengiriman sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap skema insentif yang rendah. Untuk SWOT, strength memudahkan aktivitas masyarakat dalam berpergian, berbelanja, membeli makanan, mengirim barang, tiket, dan swadaya bisnis, serta menjadi pelopor pertama ojek online di Indonesia sejak tahun 2010. Kebagian weakness, tidak bisa memilih driver yang sesuai keinginan. Kemudian jika ternyata merubah arah, maka bersedia untuk dikenakan bayaran yang lebih. Untuk bagian opportunity, saat ini masyarakat Indonesia memanfaatkan teknologi untuk memudahkan aktivitasnya, serta masyarakat Indonesia memilih kepraktisan. Untuk bagian treatnya, banyak perusahaan yang sejenis di Indonesia, serta jasa yang ditawarkan cenderung sama dengan perusahaan kompetitor lainnya. Next. Terus, yang untuk bagian SO, kemajuan teknologi yang memudahkan aktivitas masyarakat dengan layanan digital yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, karena partner Gojek sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk bagian ST, meskipun layanan dan fitur Gojek lengkap dan memudahkan aktivitas masyarakat, namun masih banyak customer yang komplain dengan layanan driver Gojek di media sosial. Dan WT, Gojek kurang menanggapi adanya kritik dan saran dari konsumen yang sudah banyak diterima, di mana jika tidak segera ditanggapi itu dapat mempengaruhi citra perusahaan. Bagian WO, pemesanan pada aplikasi Gojek ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan jaringan internet dan aplikasi Gojek ini mudah diakses oleh siapa saja. Dari hasil analisis riset yang sudah kami lakukan, kami menemukan persona primer, yaitu ada Bapak Pamungkas yang berusia 39 tahun. Bapak Pamungkas merupakan seorang driver yang lahir di Jawa Tengah dan bergabung menjadi mitra Gojek dari tahun 2017. Bapak Pamungkas mengaku bahwa semua fasilitas dan atribut yang disediakan oleh Gojek harus beliau tanggung sendiri, mulai dari BPJS tenaga kerjaan, helm, maupun jaket. Terlebih lagi, bagi beliau, pendapatan yang tidak seberapa namun harus bekerja keras untuk mendapatkan bonus dengan minimum poin yang sudah ditentukan. Sehingga Bapak Pamungkas harus melakukan double jacket menjadi driver Shopee Food. Bapak Pamungkas mengaku membutuhkan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk pegangan nantinya. Sebagai driver, Bapak Pamungkas berharap untuk perusahaan Gojek lebih memperhatikan kesejahteraan driver dan menjamin untuk dana pensiun dan jaminan hari tua. Lalu untuk persona sekunder ada Bapak Yusuf yang berusia 47 tahun yang bergabung sebagai driver sejak tahun 2017. Beliau menyatakan antara penghasilan dan jam kerja yang beliau lakukan tidak sebanding. Dalam sehari Bapak Yusuf bekerja selama 12 jam namun masih merasakan tekanan saat ingin mencapai target untuk mendapatkan bonus. Bapak Yusuf berharap sistem atau program diperbaiki agar kesejahteraan driver lebih terjamin. Lalu problem statement, para driver merasa belum mendapatkan feedback yang cukup atas jam kerjanya yang dijalankan selama ini, sehingga mereka merasa bahwa kesejahteraan mereka belum difasilitasi oleh Gojek. Dari problem statement tersebut, kami mendapatkan SMART Goal, yaitu meningkatkan awareness driver tentang program yang dirancang oleh Gojek sebanyak 15% dalam kurun waktu 6 bulan. Lalu ada SMART Objective, yaitu memfasilitasi driver dengan program jaminan hari tua, memberikan pasangan melalui hasil kinerja yang dapat didapat oleh driver dalam bentuk poin yang bisa dicairkan saat pensiun dari Gojek. Selanjutnya untuk objektif sendiri, langkah pertama yang kami ambil adalah kami mewawancarai driver Gojek dan mitra dari GoFood. Setelah kita wawancara, kita analisis datanya. Setelah mendapatkan hasil dari analisis, kami menentukan program apa nih yang paling cocok untuk mengatasi problem statement dari hasil wawancara tersebut. Setelah kita mendapatkan program, kita merealisasikan program yang kita rencanakan tadi. Setelah berjalannya program tersebut, kita mengevaluasi dan juga memperbaiki kekurangan dari program kita.
Untuk stakeholder dari Gojek sendiri itu ada pertama community. Gojek memiliki komunitas Gojek offline maupun online. Untuk media, memiliki aplikasi Gojek Super, terus sosial media Gojek, juga website dari Gojek. Terus untuk bisnis, punya Sequoia India, Northstar Group, DST Global, NSC Ventures, dan Formation Group. Selanjutnya dari political, ada pemerintahan pusat dan daerah, juga dinas perhubungan, dan di customer, ada pengusaha dari mikro hingga makro, dan pelajar, mahasiswa, serta pekerja kantoran. Selanjutnya, di positioning, Gojek ini menjadi perusahaan layanan jasa pemesan ojek online yang memposisikan dirinya sebagai perusahaan revolusi industri transportasi ojek. Dan key message yang sudah kami cantumkan yaitu bersama Gojek pasti ada jalan. Oke, tagline dari Gojek sendiri adalah pasti ada jalan. Next. Oke, kami juga di sini kita membuat strategi dan juga taktik. Strategi pertama yaitu menganalisa pemahaman driver Gojek tentang BPJS tenaga kerja di hari tua. Kemudian yang kedua adalah membuat semua driver Gojek paham tentang BPJS tenaga kerja hari tua. Kemudian taktik yang pertama yaitu kami mewawancarai beberapa driver Gojek. Kemudian kami membuat konten interaktif di sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan juga Twitter. Next. Oke, di sini adalah program yang sudah kami buat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan hubungan komunikasi dengan driver melalui media sosial, kemudian mensosialisasikan program kepada driver Gojek dengan menggunakan hashtag Savings Gojek, kemudian kami berbagi experience bersama para driver dengan menggunakan hashtag Hari Tua Bersama Gojek. Oke, hashtag yang kami buat atau yang kami cantumkan di sini adalah hashtag Savings Gojek dan juga hashtag Hari Tua Bersama Gojek. Next. Oke, saya di sini menjelaskan tentang PISO. Yang pertama, paid sama dengan advertising, Instagram, TikTok, YouTube, dan Billboard. Yang kedua, earned, yaitu publicity, media, televisi, radio, influencer, dan investor. Yang ketiga, share, sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Yang terakhir, owned, dengan referral https://www.gojek.com. Dengan media planning meningkatkan hubungan komunikasi dengan driver Gojek untuk membangun interaksi yang lebih di Instagram dan Facebook. Yang kedua, menyalurkan informasi terkait program yang dijalankan oleh Gojek melalui konten TikTok dan feed Instagram. Yang ketiga, melakukan giveaway melalui challenge di TikTok Gojek kepada driver. Yang keempat, mengadakan fun game dengan hadiah berbeda setiap minggunya di Instagram, TikTok. Yang kelima, memberikan voucher belanja kepada driver pada saat live Instagram. Di sini saya menjelaskan tentang KPI, yaitu Key Performance Indicator. Yang pertama, program meningkatkan hubungan komunikasi dengan driver melalui media sosial yang berindikator interaction follower dengan unit pengukuran persen dan target 10%. Yang kedua, mensosialisasikan program kepada driver Gojek dengan indikator reach media sosial dengan unit pengukuran persen dan target 10%. Dan yang ketiga, berbagi experience driver dengan hashtag Hari Tua Bersama Gojek berindikator reach media sosial dengan unit pengukuran persen dan target 20%. Berikut adalah timeline yang telah kami buat. Dari 3 program yang telah kami canangkan, kami melakukan program mulai 6 bulan, mulai dari bulan Juli sampai Desember. Dari program yang pertama, kami ingin meningkatkan hubungan komunikasi dengan driver melalui media sosial, yaitu kami lakukan mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Lalu di program yang kedua adalah mensosialisasikan program Gojek kepada driver, yang akan kami lakukan pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Dan program terakhir adalah berbagi experience driver dengan hashtag Hari Tua Bersama Gojek yang akan kami lakukan mulai bulan November sampai Desember. Nah, untuk mewujudkan program tersebut, kami juga menyusun efek domino. Efek domino yang kami lakukan adalah Gojek melakukan program yang berfokus untuk meningkatkan awareness driver dengan program yang dicanangkan. Lalu, dengan hal tersebut, driver
akan mengetahui program apa yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dengan menggunakan sosialisasi melalui media sosial Gojek. Dan yang ketiga, driver akan tertarik dan mulai penasaran untuk mencari informasi lebih dalam mengenai program Gojek. Selanjutnya, driver mulai mengajak antar sesama driver yang lain untuk mengikuti program Gojek. Setelah itu, driver mulai mencoba untuk mengikuti dan menjalankan program tersebut. Setelah mengikuti program tersebut, beberapa driver yang membutuhkan program untuk jaminan di masa tua terrealisasikan dan dengan adanya program ini. Oleh karena itu, awareness dan atensi yang diberikan driver Gojek kepada perusahaan Gojek sendiri akan isu kesejahteraan pun akan membaik. Tentunya dalam menjalankan program tersebut akan mengalami beberapa krisis. Oleh karenanya kami melakukan risk management. Dalam program yang pertama adalah dalam program hubungan komunikasi media sosial, possible krisis yang mungkin akan kami temui adalah seluruh informasi belum tentu diterima oleh pihak driver dan tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Krisis tersebut dapat kami tangani dengan menyebarkan informasi terhadap komunitas driver secara langsung dan media sosial yang sering mereka jangkau. Di program yang kedua adalah sosialisasi dengan hashtag Saving Gojek. Possible krisis yang akan kami temui adalah pengetahuan dan kesadaran para driver yang masih rendah mengenai program swadaya Gojek. Krisis tersebut dapat kami handling dengan cara melakukan riset terhadap driver Gojek untuk meningkatkan pengetahuan program swadaya Gojek. Dan program yang terakhir adalah hashtag Hari Tua Bersama Gojek. Problem krisis yang akan kami temui adalah tidak dapat menjangkau seluruh pendapat driver dan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Krisis tersebut dapat kami handling atau tangani dengan menyatukan pendapat driver melalui salah satu pembicara komunitas driver Gojek di Indonesia. Berikut adalah anggota tim kami. Tim kami bernama BW yang beranggotakan Jalaluddin Akbar dengan NIM 112. Saya sendiri Erwin Dwi Hartantio NIM 232. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 249. Yang keempat ada Muhammad Sultan Cahaya Permana dengan NIM 284. Yang ketiga ada Prepadita Galuh Dewi Kirana dengan NIM 302. Yang ke-6 ada Zamita Tufaila Hanum dengan NIM 329. Yang ke-7 ada Disti Putri Saleha Nasution dengan NIM 344. Dan yang terakhir ada Jiabika Nurul Masiula dengan NIM 356. Sekian presentasi dari tim kami. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena sempurnaannya milik Rizky Babian.